Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku akan membuat tugas yang ke-35, yaitu membuat data untuk di satu table, yaitu yang whimsical yang pernah aku buat, yaitu di sini. Ini adalah yang bakal aku buat nanti di selanjutnya. Karena membuat create table data, aku akan buat kategori dulu yang paling dikit, oke? Nah, usahakan SMBP udah hidup dan aku pakai data project akhir yang kemarin yang kita pakai. Oke, setelah itu kita bikin terminal baru aja. Ini oke. Nah, kita bikin PHP. Oke, loading. PHP artisan make migration karena kita mau bikin table, berarti create underscore nama table yang kita mau bikin, berarti kategori ya tadi, kategori. Karena kalau kita bikin table pakai kita tambahin s, jadi kategoris. Sorry, underscore lagi, underscore table. Enter. Nah, hasil yang kita udah bikin ini, Allahu Akbar. Hasil yang kita udah bikin di sini itu munculnya di database migration. Nah, ini yang paling baru nih. Ini yang table yang baru kita bikin. Coba. Nah, terus udah kita pencetkan hasilnya ini. Nah, kita isi fieldnya tuh di sini. Nah, apa aja field yang mau kita isi? Kita lihat lagi di ini aku. Apa aja ada ID tadi ada. Berarti kita harus nambahin nama kategori sama slug apa slug ya? Slug. Itulah. Kita bikin table ininya string, terus terus nama fieldnya itu diisi di dalam kurung ini pakai petik 1. Tadi apa kita mau bikin apa? Nama kategori. Nama kategori ya, nama kategori. Terus gini, kita bikin satu lagi buat slug. Buat slugnya itu string juga. Slugnya itu juga pakai string. Apakah iya? Nah, kalau udah ini di control save aja. Terus kita tinggal bikin modelnya. Jadi PHP di sini artisan make model kategori. Nah, kalau udah bikin model kategorinya, kita bisa lihat di app models. Nah, itu udah ada kategori.
Nah, kalau kita udah buka di kategorinya, nah di sini kita bikin isiannya. Tapi sebelum itu kita panggil dulu si nama tabelnya, berarti pakai protected ya. Kita pakai autocomplete. Kita tunggu dulu autocomplete-nya. Ini. Terus $table. Nama tabelnya tadi kita apa? Kategoris yang ada S-nya kan. Ini kategoris. Terus baru kita iniin si isiannya. Protected berkill label nggak mau dipas kok. Kita pakai sita karena ini array kan, jadi ya data pakai ID sama salah. Habis itu nama kategori ya. Habis itu slug. Nah, terus di koma udah. Control save. Nah, kalau udah berarti kita bikin controllernya, berarti PHP artisan make controller. Nah, make controller kategori controller. Nah, kalau udah kita bisa lihat di app http. Nah, ada controller. Nah, di sini kita kebikin nih kategori controllernya. Bisa buka di sini. Nah, ini kan, terus habis itu kita migrate aja dulu. PHP artisan migrate ya. Nah, kita enter aja. Nah, kalau pas udah kita migrate, udah selesai, kita bisa lihat di localhost-nya. Nah, di project akhir bukan ya. Nah, waktu kita udah masuk, nah di sini si kategorinya itu udah kebikin. Emang itu udah kayak gitu? Bentar, loading. Bentar. Lama sekali. Nah, udah muncul nih kan kategoris. Nah, kita bisa lihat di kategoris ini ada field apa aja. Yang udah kita buat tadi ada ID, nih ada ID, ada nama kategori sama slugnya. Nah, habis itu kita bikin folder di view. Kita bisa bikin folder namanya admin. Nah, habis itu, nah di folder ini kita bikin file namanya kategori.blade ya, .blade.php. Kalian bisa langsung ke cara kedua ini. Nah, kalau udah, nah terus kita bikin extend ini buat memanggil
yang kita bikin. Masa kita mau bikin table, masa kita mau bikin table itu dari bentukannya table, template-nya nggak ke bawah. Jadi kita manggil sih yang kita panggil ini, yang kita include berarti admin. Berarti ini name-nya pakai admin. Terus kita bikin section, kita pakai konten ini. Nah, karena kita mau bikin table, kita bisa ambil template di Bootstrap aja. Kita bisa masuk, kita cari aja di Bootstrap. Nah, kita bisa di Bootstrapnya, terus kita cari table, kita copy aja udah yang paling atas ya. Kita copy, terus kita balik ke codingannya dan kita masukin di dalam section konten ini. Kita copy paste. Oke. Nah, habis itu kita munculin ini pakai root. Nah, root itu kita muncul di web. Di webnya kita bikin root biar dia muncul. Nah, terus kita bikin rootnya itu di dalam admin, masih di dalam admin tapi di bawah control base ya, kan kita udah bikin control yang baru tadi kan. Jadi taruh aja di sini root. Ini buat root yang kategori controller. Root atau enggak kita alt shift dan aja. Oke, alt shift dan aja ya, karena nge-lag juga. Ini alt shift down, tinggal kita ganti ininya pakai apa tadi, ini kategori controller, ini class, function, terus ininya di terus kita ganti aja ini jadi kategori, ini jadi kategori home. Save. Oke, terus habis itu public function-nya kita comot, terus kita control klik kategori controllernya. Nah, habis itu kita di sini bikin public function, public function, terus nama yang kita comot tadi, kategori umum, terus nah habis itu kita tinggal return, keluarin datanya, return view gini, nama tabel kita apa tadi, kategori. Control save.
Nah, kalau udah kita balik ke mana ya tadi? Ke ntar kita keluar itu iniin di kategori blade-nya, bukan juga di mana ya tadi? Nah, di web name-nya kita comot. Nah, oke, this is enough for install Laravel. Terus habis itu kita Okay, this is finished. ke For install the admin blade, then I need to bukan check out apakah this iya? Bukan. Kita ke from this folder. Back to folder. kategori PHP. Folder Laravel. Bisa? This is what Laravel. Nah, di bagian sidebar-nya ini, di bagian chart ini kita bisa ganti dengan kategori. Okay, this is Nah, finished. terus This is kita bisa post itunya di ini tetap ya service. Nah, kalau misalnya kita involved bentar. Nah, terus kita ganti aja ref-nya. Ini pakai kurung kurawal. Oh, ngapain ribet-ribet ya? laut. Ketik nama yang tadi kita comot. Harusnya pakai slice dulu. Nah, kalau udah kita bisa lihat sih hasilnya. Go to Nah, oke, udah muncul. here. Jadi si kategorinya udah muncul di table yang tadi kita paste itu kan. Kayak gini, tinggal kita nanti perbagus aja lagi. Nah, kita perbagusnya itu kita hapus aja satu field ini karena kita cuma butuh 3, yaitu buat ID, terus habis itu buat nama, kategori, sama terakhir buat slug. Nah, tinggal kita sesuaiin aja. Nah, ini jadi hasilnya masih berantakan, tapi ininya udah keganti sama yang kita pinginkan. Jadi nanti tinggal kita perbaikin aja di THDD ininya. Oke. Bentar. Nah, pokoknya di sini aku udah bikin buat buttonnya di atas buat tambah kategori. Nah, terus di sininya aku udah kayak apa sih? Aku perbaikin gitu. Yang hasilnya tuh kayak gini. Udah ada button di sini. Nah, nanti baru kita bikin buat editnya. Edit sama delete. Salah. Ngenambah kategori gitu. Oke. Nah, untuk buat nambah datanya kita masih tetap di kategori ini. Di atas end section kita bikin model yang dimana model itu kita ambil di Bootstrap aja. Kita udah search tuh model, terus kita ambil aja mungkin yang ini ya, yang pertama kita bisa copy, terus kita bisa pas di atas sini, di atas end section, paste. Nah, terus
kita bisa ganti aja model title-nya ini jadi tambah kategori terus habis itu close. Nah, ini bisa ganti aja jadi apa ya? Nah, karena kita pastinya kok pas mau nambah data, karena pasti ada formnya gitu kan. Berarti kita ambil dulu di Bootstrap. Mana Bootstrap? Terus kita cari aja di sini form. Terus yang mana? Yang ini aja mungkin yang pertama kita copy. Nah, kita taruh di dalam yang tadi yang model yang kita copy, yang bagian paragraf ini kita hapus aja, yang model bodinya. Nah, kita enter, baru kita paste di sini yang bagian formnya. Nah, di sini kita bisa ganti ini jadi nama. Dan tadi tuh habis copy ini udah, terus dia ke ini yang ininya di refresh sama ininya tuh tiba-tiba kesini. bisa ganti jadi Slack. Kok bisa? Apa users? Ya, users gitu. Coba halaman apa mana? Nah, karena kita cuma butuh 2, kayaknya ini kita bisa hapus aja deh. Oh, halamannya ini. Ini. Bukan mereka aku dua ya, dua gini. Sebenarnya mana ada ya? Gak ada, makanya kata aku tuh itu dari mana? Allah. Cuma di refresh doang. Nah, tinggal kita ganti si formnya jadi nama sesuai dengan yang nama di field kita. Nama di field kita tadi ada nama kategori. Coba yuk, jadi dulu aja aku mau nanya. Terus habis itu type-nya jadi teks. Type-nya jadi teks. Terus ID-nya juga diganti sesuai sama ininya. Jadi nama kategori. Sama kita tambah lagi name, karena name ini sangat penting. Di sini harus ada name, kalau nggak ada name nggak bisa. Namanya juga sangat pentingnya. Nama. Nah, sesuaiin sama yang di sini kan. Ini bikinnya apa, nama underscore kategori, jadi disesuaiin. Jadi Slacknya juga kita bikin yang kedua. Nah, yang div ini mungkin hapus aja karena nggak ini. Nah, mungkin ini bisa dihapus nggak sih? Enggak. Oke, jadi tinggal yang ini yang buat Slacknya. Ini jadi Slack juga. Jadi Slack. Terus tambahin name. Jadinya Slack. Oke. Nah. Pokoknya kita bikin nama kategori sama Slacknya, terus habis itu kita jadinya. Nah, jadinya kayak gini. Jadi si Slacknya ini ngikutin nama si ininya.
Kan kalau tadi itu aku salah ini sih, belum ngasihin si STR-nya. Jadi kita ngasih STR-nya di slotbook. Jadi dia tuh nggak nulis manual, nulisnya sesuai dengan nama si kategorinya. Begitu deh. Udah jadi kayak gini. Nanti di video tutorial selanjutnya mungkin aku bakal bikin update sama delete-nya, jadi biar rapi. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.